Maka seragam dulu saya bahas. Kenapa seragam? Judulnya kan seragam. Di balik seragam suami. Pak Kapolda heran, ini Ustaz Somad ini datang apakah tabligh akbar? Tidak, ini dia datang intern. Memang cocok, judulnya ini judul intern. Kalau dibuat ini tabligh akbar, betapa banyak jamaah yang tersinggung karena dia tak punya seragam. Kami nggak masuk nih katanya kan. Nah, jadi memang cocok ini judul-judul intern ini. Walaupun videonya nanti tetap diupload dan ditonton orang yang tak berseragam. Makanya kalian yang tak berseragam jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Udah sampai ajalnya, bukan karena tersinggung. Nah, di balik seragam suami, bapak jadi suami itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ada papan namanya Lauh Mahfuz, dijaga malaikat. Dituliskan malaikat di situ, khamsin alfasana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, 50.000 tahun sudah tertulis nama bapak sama nama ibu di Lauhil Mahfuz. Makanya kalau ada ibu yang merasa berat kali jadi istri polisi ini Pak Ustaz, suami ibu bagian apa? Bagian narkoba Pak Ustaz. Takut saya dia kena tembak karena sekarang sedang diburu-buru, dicari-cari kesalahan. Maka ibu mesti meyakinkan dalam diri, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang kau sudah tertulis nama. Itu ditanamkan dalam hadisnya, hadis Sahih Muslim. Memang sudah tertulis. Dari sekian banyaknya pacar papa itu dulu, dia pula playboy cap tupai kan. Pokok kelapa mana yang tak dia panjat? Dari mulai kelapa gading sampai kelapa hibrida, kelapa sawit ini panjatnya juga. Ya, emang betul-betul burung hantu ini. Bang, berapa mantan kau dulu bang? Suami serba salah menjawab pertanyaan ini. Mau dijawab kena marah, tak dijawab kena ngamuk. Memang jadi laki-laki inilah memang. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar sedikit dimarahi guru, di jalan kena tilang, di rumah dimarahi bini. Memang nasib laki-laki lah itu. Itu makanya muncul kalimat laki-laki tidak berkata-kata, langsung gila aja. Enggak, cakap teman terbodoh dia. Jadi ada laki-laki nikah, bilangnya sama bininya, dek, tolonglah kau kusuk kepala abang. Kusuk istrinya. Sebelum kita nikah, siapa yang ngusuk kepala abang? Kata istrinya. Sebelum kita nikah, abang nggak pernah sakit kepala. Jadi itu tidak ada di Bangkinang. Ini yang saya ceritakan ini entah di mana-mana ya. Kalau di sini aman-aman semua. Nah, jadi ketika ibu punya keyakinan, dari mulai kau TK bang, sampai SD, SMP, sampai kau lulus jadi polisi, sampai dulu waktu kau mau tiba-tiba akulah yang dipilih Allah untuk mendampingi. Berarti menurut Allah, akulah yang lulus fit and proper test untuk mendampingi. Yang lain-lain itu tes seleksi berkas pun tak lulus. Mesti begitu bu. Kalau tidak begitu, ibu tidak punya keyakinan yang kuat. Polisi ini resikonya mati. Berapa banyak polisi? Saya tak mau juga gara-gara ini ibu ketakutan pulang. Berapa banyak dibunuh oleh residivis, dibunuh oleh penjahat, dibunuh. Bacalah berita-berita kejahatan, ditusuk orang. Makanya ibu punya keyakinan yang kuat,
bahwa langkah, rezeki, pertemuan, maut itu memang sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu punya keyakinan itu. Jangan salah jawab. Banyak anak-anak bertanya, mama, ya, gimana mama ketemu sama papa dulu? Kami ditangkap satpam. Bisa pula polisi ditangkap satpam. Jangan katakan begitu. Kalau orang barat itu beda cara jawabnya. How you find mom? Kata si anak bertanya kan, "Cemana kau jumpa dengan ibu ya?" Dijawab suaminya, "Man from Mars, woman from Venus." Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus berjumpa di planet bumi. Orang barat itu lebih ilmiah dia. Ceritanya itu astronomi, ilmu langit. Tapi kalau orang kita tidak. Ayah, cemana jumpa emak dulu? Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Jadi dia agak-agak puitis dan lebih ke kuliner. Ini ceritanya itu makan. Itu pas lagi senang, pas kurang senang, ayah gimana? Kurang asam air gua juga. Nah, jadi setengah mati kita mau nikah, kalau tidak kata Allah tak jadi. Tapi betapapun kita tak mau, tapi kalau udah tidak maka jangan terlalu benci, karena sayang dan benci letaknya di tempat yang sama. Apa kata orang tua-tua? Setipis kulit bawang. Kulit yang paling tipis itu kulit bawang dulu. Sekarang rupanya kulit perempuan paling tipis. Sejak ada tembak-tembak laser itu. Setipis kulit bawang. Orang banyak kalau mendengar ceramah saya dalam hati, ini jangan-jangan Ustaz ini sudah dapat bocoran ini. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dibisik-bisik. Isi ceramah saya tidak bisa diintervensi siapa, termasuk polisi. Saya ini penceramah independen. Nah, jadi letak benci dan sayang itu setipis kulit bawang di dalam hati, berdegup dan berdetak 2 jari dari bawah. Itu yang suara jantung yang normal. Tapi kalau yang tak normal itu biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, jadi kalau keyakinan itu ada, yang pertama keyakinannya mesti ditanamkan adalah syukur. Yang kedua adalah bahwa aku berjodoh dengan kamu dan kamu menjadi suamiku sebelum dicetak surat undangan kita di jalan apa namanya yang dekat, Pangeran Hidayat. Sebelum dicetak di papan bunga, nama kau dan nama aku bang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah yang menciptakan. Nun, Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun. Allah sudah menuliskan. Kata Allah Ta'ala kepada pena, wahai pena, tulis. Maka ditulislah nama ibu dan bapak di sana. Jadi bagi yang belum menulis, balik dari sini tulislah. Minta bingkaikan sekali lagi, dipahat di depan pintu. Pas mau bekerja, ditengok. Inilah dia. Bersama di Lauhil Mahfuz, bersama di dunia, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Saya tengok bunyi aminnya lebih banyak di sini. Amin kata yang sini. Kata yang sini.